kebutuhan kecil. Ini biasanya untuk yang batch kurang dari 5 ton per hari. Misalnya untuk obat-obatan, makanan, zat warna, ini digunakan batch karena kapasitasnya kecil. Kenapa kapasitasnya kecil? Kalau obat-obatan karena kebutuhannya juga nggak terlalu banyak, kan nggak setiap hari orang sakit. Kecuali di Indonesia ya. Kalau di Indonesia obat sakit kepala itu kayaknya udah jadi obat segala obat. Batuk dikit, minumnya obat sakit kepala, pusing dikit, belinya obat sakit kepala. Cuma di Indonesia doang tapi kayaknya. Terus kalau makanan juga kan gampang kadaluarsa, gampang basi. Jadi dibuatnya dalam skala kecil. Kemudian zat warna juga kebutuhannya pun nggak banyak, jadi digunakan proses batch. Kemudian untuk volume, karena volume produknya itu rendah, volume produksinya rendah. Jadi kalau perusahaan atau industri yang menggunakan sistem batch itu biasanya memproduksi lebih dari satu jenis produk, jadi multi produk, supaya profitnya bisa bersaing dengan yang prosesnya continue. Jadi kalau hanya satu produk, mungkin keuntungannya cuma 1 juta. Kalau yang prosesnya continue bisa sampai 100 juta lebih. Jadi untuk menyaingi profitnya itu dibuat varian yang banyak, sehingga bisa menjaring lebih banyak konsumen dan keuntungannya bisa menyaingi yang prosesnya continue. Cuma sementara alat yang itu nggak terlalu lama, kalaupun ada jeda. Syukur-syukur ini bisa dipakai terus-menerus. Kemudian kemudian ada sedikit informasi desain. Jadi kalau untuk proses yang masih baru, kalau obat ataupun jenis yang lainnya yang fatal kalau misalkan ada sedikit perubahan komposisi saja, nah itu bisa kita gunakan proses batch. Kemudian kalau proses batch itu dari segi PFD-nya itu lebih simpel dibandingkan yang continue karena satu arah. Jadi kalau udah di depan, masuk ke bagian penyesuaian kondisi, masuk ke reaktor, masuk ke pemisahan, selesai. Jadi nggak ada recycle, nggak ada arus-arus yang aneh-aneh, nggak ada purging, semuanya itu satu arah, jadi lebih simple. Yang ribetnya dalam proses batch itu adalah penjualan prosesnya. Jadi untuk menjadwalkan setiap alat, kalau misalkan kita membuat multi produk, karena kalau produknya berbeda biasanya itu kebutuhan waktu di setiap alatnya juga akan berbeda. Jadi perlu kita gunakan tools itu Gantt chart untuk menjadwalkan supaya bisa didapatkan jadwal yang seefisien mungkin. Kalau tadi proses yang digambar sebelumnya di PFD, itu kita pisahkan menjadi 3 tahap. Dari pertama adalah pengisian reaktor dan preheating, kemudian ada tahap reaksi dan ada tahap pengosongan reaktor dan cooling, dibagi ke ini ada 4 tahap ya, dan satu lagi ada batch distillation. Kalau kita gunakan cycle-nya seperti ini, jadi nunggu satu proses selesai baru mulai batch berikutnya, ini kan buang-buang waktu. Karena bisa kita persingkat dalam satu cycle, bisa langsung mulai ke tahap berikutnya kalau alat sebelumnya sudah kosong. Jadi kalau misalkan tadi itu kita gunakan overlapping, jadi di bagian batch distillation atau proses yang waktu pengerjaannya paling lama, itu kita lakukan secara terus-menerus, dan yang bagian atasnya itu langsung dikerjakan menyesuaikan supaya ketika selesai distilasinya selesai, itu bisa langsung mulai proses berikutnya. Nah ini akan lebih menghemat
cycle time. Jadi kalau tadi itu benar-benar harus selesai satu proses sampai batch distillation, baru start batch berikutnya yang baru reactor filling. Tapi kalau di proses yang ini, yang overlapping, di proses distilasi sebelumnya belum selesai, itu langsung di start batch berikutnya untuk reactor filling. Jadi begitu 3 proses ini selesai, di distilasinya juga pas selesai. Jadi untuk yang proses batch distillation itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Itu contoh penjadwalan. Kemudian kalau yang mau lebih banyak lagi, itu ada tambahan yang paralel dan menggunakan intermediate storage. Ini untuk yang sequential, yang paling pertama. Jadi ada misalkan di sini ada 3 step, ABC. Kemudian untuk running-nya itu diselesaikan dulu, proses A selesai, begitu A selesai langsung ditransfer ke B, selesai langsung transfer ke C. Kemudian setelah selesai C, ini baru start batch berikutnya dari A lagi. Ini adalah sequential. Jadi benar-benar nunggu satu proses ini selesai, satu batch itu selesai, baru mulai ke batch berikutnya. Ini adalah cara yang biasa, yang cycle. Yang cycle-nya itu sequential. Jadi ini adalah cara yang paling buang-buang waktu, karena dalam sekali cycle time, itu running-nya harus sampai selesai dulu satu batch, baru mulai start batch berikutnya. Kemudian yang kedua, ini overlapping batch. Kalau overlapping batch, itu kita lihat sistem mana yang jadi penghambat. Kalau kita lihat di sini yang jadi penghambat itu adalah di step A, karena dia yang paling panjang. Yang waktu panjang, sehingga nanti kita buat overlapnya itu menyesuaikan supaya ketika selesai satu batch dan di alat yang jadi penghalang ini bisa kita gunakan secara terus-menerus. Kalau di sini penghalangnya ada di step A, maka ini step A itu jadi continue. Setiap selesai 10 dia langsung start berikutnya. Sementara untuk yang BC karena dia bukan pengganggunya, bukan yang paling lama atau bukan yang membatasi proses untuk berlangsung, maka ini bisa langsung mengikuti. Ini adalah overlapping batch. Jadi belum selesai batch, kita langsung start batch berikutnya. Ini cara yang kedua. Ini lebih singkat waktunya, cycle time hanya 10 jam. Dibanding tadi kalau sequential, kita harus menunggu satu batch selesai, baru kita mulai batch berikutnya. Jadi dengan overlap itu waktu yang bisa dihemat adalah 50%-nya. Dari 20 jam menjadi 10 jam. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi materinya tentang sistem batch, proses produksi tapi secara batch. Untuk PFD-nya linear, jadi tidak terlalu susah karena satu arah, tidak ada recycle, tidak ada purging. Kemudian kalau untuk yang ribetnya dalam sistem batch itu adalah penjadwalan. Karena biasanya dalam satu industri atau satu pabrik, kalau sistemnya batch, itu memproduksi lebih dari satu jenis produk. Untuk supaya bisa mengimbangi profitnya dengan yang skala besar, yang continue. Kemudian untuk penjadwalannya itu ada yang cara sequential, itu cara yang paling nggak mau ribet, jadi selesaiin satu batch, selesai baru mulai batch berikutnya. Secara kendali ini paling gampang, karena kita bisa fokus untuk satu batch. Jadi konsentrasinya nggak kepecah, hanya di satu batch, selesai baru kita running ke batch berikutnya. Itu sequential. Kemudian yang kedua overlapping, kalau ini batch sebelumnya itu belum selesai, kita langsung start batch berikutnya. Tujuannya itu untuk mengefisienkan waktu semaksimal mungkin. Kalau di sini yang paling maksimal bisa kita lakukan adalah langsung kita lakukan terus-menerus. Jadi setelah step A-nya selesai, kita start lagi step A-nya lagi. Sambil isi yang di step A ini dipindah ke step B dan langsung running berikutnya. Itu cara overlapping.
Kemudian yang ketiga, itu ada cara paralel. Kalau di paralel ya sesuai namanya, jadi alatnya itu kita gandakan. Alatnya kita gandakan di step yang menjadi limiting, yang membatasi. Limiting step-nya itu kan kalau kita lihat di sini adalah yang bagian A, karena dia 10 jam, yang lain 5 jam, maka ini step A-nya alatnya kita buat 2, misalkan reaktor 1 dan reaktor 2. Jadi kita buat di step A-nya itu kita paralel, kita buat 2 alat yang identik. Jadi di alat B dan C ini bisa running terus-menerus. Cycle time-nya ini tetap 10 jam, tapi dari segi produksi mungkin 2 kali lipat. Ini dari segi produknya. Produk 2 kali lipat atau alatnya ukurannya itu setengah kali. Karena kapasitasnya itu bisa kita perkecil, kapasitas alatnya. Dalam sekali running butuh setengah dari yang overlapping atau yang sequential. Dengan cycle time yang sama. Yang berikutnya itu ada yang menggunakan intermediate storage. Kalau intermediate storage itu sesuai namanya, kita selesai 1 kali running, maka kita transfer dulu bahan yang ada di dalam alat di step A ini, kita pindah ke intermediate, kemudian yang A-nya itu running lagi. Jadi yang A tetap dilakukan secara terus-menerus, cuma bedanya di sini, dalam sekali running step A ini, itu untuk 2 kali proses B dan C. Jadi begitu dia bikin di sini, misalkan di sini kapasitasnya itu adalah 100, bahkan di sini kapasitasnya 50-50. Nah, jadi begitu selesai memproduksi 100 di sini, memproduksi 100 atau memproses 100 unit, kemudian ditransfer ke intermediate-nya 50 dan 50 langsung ditransfer ke step B. Ini langsung diproses. Begitu selesai, ditransfer ke step C, dan yang ada di intermediate storage itu masuk. Itu menggunakan intermediate storage. Ada 4 cara: sequential, overlapping, parallel, dan intermediate storage. Sampai sini ada pertanyaan tentang penjadwalan? Pak, izin nanya, kalau untuk ukuran alatnya Pak, yang antara intermediate sama yang paralel, ada perbedaan nggak Pak ya? Intermediate storage dengan yang paralel. Iya. Untuk yang intermediate dan paralel itu ada bedanya. Kalau di paralel, misalnya kita mau 100 ya, berarti kalau paralel, ini untuk kapasitas 50, yang di B dan C juga 50. Ini kalau paralel. Tapi kalau intermediate, di sini untuk kapasitas 100, yang di bawahnya 50. Ada untuk sekali produksi, ini kan untuk 2 kali proses. Karena untuk 2 kali proses, makanya di sini kapasitasnya 2 kali lipat pasti. Ada lagi pertanyaan? Kalau dari keduanya ini Pak, kalau misalkan kita pengen kapasitas maksimal, itu bisa menggunakan yang mana? Antara paralel sama intermediate. Paralel dengan intermediate, maksimal gunakan yang mana? Sebenarnya sama sih, kalau dari segi ini ya, dari segi produksi sama. Cuma kalau mau lebih, kalau saya sih lebih prefer menggunakan yang paralel dibandingkan yang intermediate. Kalau misalkan intermediate di step A-nya ini ada trouble, berarti kan kelar prosesnya berarti. Tapi kalau misalkan kita pakai paralel, di salah satu A ini ada yang rusak, kita masih bisa running 1 alat lagi. Cuma maintenance-nya lebih ribet. Kelemahannya itu. Jadi minus. Cuma kalau duanya sama-sama bisa, produktifnya sama lah. Untuk kasus ini ya. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Atau kita lanjut? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya?
Kalau nggak lanjut contoh lain untuk yang sequential. Jadi kalau di itu karena step satu yang limiting, yang membatasi, maka satunya itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian untuk step yang duanya itu mengikuti. Kemudian ini kalau digunakan paralel, jadi waktunya bisa lebih hemat, atau kalau misalkan kita paralelnya 4 alat, itu juga bisa lebih biaya fixed capitalnya bertambah. Tinggal dianalisis mana yang lebih untung kita pakai 4 alat atau dengan volume yang sama atau volume nanti tinggal dicek secara ekonomi. Atau menggunakan sini menggunakan intermediate storage. Kalau di sini berarti kapasitasnya adalah 4 kali lipat. Karena dia dalam sekali running itu butuh untuk mensuplai 4 kali. Karena di sini 3 jam, 3 kali 4, 12, maka ini 4 kali lipat kapasitas di step pertama. Ini kalau untuk single product. Kalau single product ada 4 cara. Sequential, kemudian overlapping, parallel, dan intermediate storage. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita memproses untuk yang lebih dari satu produk. Kalau lebih dari satu produk, misalkan di sini ada 2 produk dengan 3 stage, 3 alat yang digunakan. Kalau stage untuk yang produk A, stage satunya adalah 10, kemudian 55. Kalau yang B, 422. Nah, ini lebih variatif untuk pemrosesannya. Kalau sequential ini masih sama caranya. Jadi nunggu satu batch selesai, baru mulai batch berikutnya. Batch baru lagi mulai. Masih sama sequential. Cuma bedanya di sini produknya ganti, sekali running ganti. Produk A dulu, baru produk B, produk A, produk B. Jadi ganti-gantian. Kemudian ini yang overlapping. Kalau overlapping di sini yang jadi limitingnya itu adalah di yang bawah. Karena kita nggak punya intermediate storage, makanya kita menyesuaikan limitingnya ada di step 3, step C. Berarti yang jadi pembatasnya di bawah. Maka yang atas ini mengikuti. Gimana caranya kita running supaya pas C di batch sebelumnya itu selesai, itu step B di batch berikutnya itu selesai. Jadi bareng. Bisa langsung running ke step berikutnya. Itu overlapping. Kemudian yang ketiga itu kalau menggunakan equipment hold up. Kalau equipment hold up itu berarti kita lakukan running seperti tadi sama. Jadi selesai 10 menggunakan untuk batch yang produk pertama, langsung kita running untuk produk yang kedua. Kemudian kalau di sini kan 4 jam dan di bawahnya 5 jam. Maka sesuai namanya high equipment hold up berarti bahan itu kita tahan di alat sebelumnya sampai alat berikutnya itu sudah selesai. Jadi di sini bahannya itu kita tahan selama 1 jam sampai yang B ini selesai, baru kita transfer ke alat berikutnya. Itu adalah equipment hold up. Jadi produk kita tahan di dalam alat sampai alat berikutnya selesai, baru kita transfer. Kemudian keempat itu intermediate storage. Kalau ini bisa running terus-menerus, jadi begitu selesai langsung transfer ke alat berikutnya, selesai transfer. Cuma kalau kebanyakan storage itu juga meningkatkan fixed capital, sehingga nggak efisien juga kalau terlalu banyak storage. Sampai sini ada pertanyaan, untuk multiple produk itu ada 4 cara. Sama ada sequential, kemudian ada intermediate storage, ada equipment hold up, dan ada overlap. Nambahnya di equipment hold up. Kalau di sini nggak pakai paralel. Karena waktu setiap sekali cycle-nya kan beda.
Perizinannya Pak, yang di equipment hold up ini Pak, yang Apa? hold up. Nah itu kok misalkan bentuknya reaktor misalkan Pak, reaktor batch. Nah reaktor batch itu kan ketika ini di hold up, mungkin kan residen time-nya buat di dalam itu kan time-nya kan nambah. Iya. Seiring dengan nambah kan mungkin konversinya kan juga nambah juga. Nah itu kalau misalkan dia bentuknya reaktor, apakah reaktor itu dimatikan atau seperti apa itu kalau misalkan di equipment hold up? Kalau equipment hold up itu berlaku bukan untuk semua proses. Jadi nggak semua proses itu bisa di equipment hold up. Jadi ada batasan-batasannya, salah satunya itu adalah reaktor. Karena kalau reaktor, misalkan suhunya 200 derajat Celcius, 3 atm, karena kalau kita hold up, kita tahan kan suhunya nggak turun. Iya. Ya kan nggak akan turun dengan sendirinya kalau nggak kita dinginkan atau kita kurangi. Dan biasanya kalau dikurangi itu di alat berikutnya. Ada cooler, ada apa kayak ada expander dan lain sebagainya. Nah kalau untuk reaktor berarti itu nggak bisa kita gunakan equipment hold up. Jadi kalaupun kita gunakan equipment hold up, itu yang bisa kita tahan tuh di step A dan C. Kalau mau ditahan ya. Berarti kalau di sini yang Yuk. bisa ditahan adalah di A doang. Jadi yang A 4 jam ditahan, kelar, langsung ke keduanya nggak kita langsung lakukan, tapi duanya itu di belakang. Jadi nggak langsung, tapi kita loncat dulu. Jadi begitu selesai, ini langsung mulai lagi 2 jam untuk yang proses C-nya. Ini proses C, ini proses B, ini proses A. Itu kalau step keduanya itu adalah reaktor. Jadi tergantung. Jadi nggak selamanya semua itu bisa kita lakukan langsung equipment hold up. Atau untuk bahan-bahan yang kalau suhunya panas kita tahan itu bisa deformasi, nah itu harus nggak bisa kita lakukan equipment hold up. Jadi tergantung senyawanya juga yang ditangani. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau single tadi ada 4, single product, sequential, ada overlap, ada paralel, ada intermediate. Kalau multiple itu ada sequential sama, kemudian ada overlap juga sama, kemudian ada equipment hold up, dan ada satu lagi terakhir itu menggunakan intermediate. Kita lanjut. Ini contoh yang lain. Jadi kalau ini menggunakan overlap, dan limitingnya ini juga sama di bagian bawah, step paling terakhir. Makanya yang bagian step 2 dan 1 ini mengikuti step 3. Jadi gimana caranya proses itu sekali running itu harus selesai tanpa ada jeda. Kalau limitingnya di step 3 maka kita runut dari step 3 dulu. Kemudian ini yang menggunakan equipment hold up. Jadi ini ditahan di alat sama kayak tadi. Begitu kelar, ditahan di alat sampai alat di step berikutnya selesai baru kita transfer. Atau menggunakan intermediate storage, kalau ini setiap selesai running bisa langsung kita pindah ke alat berikutnya. Jadi lebih simple, cuma nambah biaya fixed capital, biaya alat. Jadi nggak bisa terlalu banyak juga kita gunakan intermediate storage. Nah itu baru kita menggunakan yang mixed product. Dan untuk yang dua produk ini kita bisa gunakan single product dan mixed product. Kalau single itu kita buat sesuai dengan batch kebutuhannya. Misalkan kita butuh 5 kali batch A, kemudian 5 kali batch B. Kakak bisa kita susun itu A dulu kita kelarin, baru kita buat batch yang B. Atau kita selang-seling kayak tadi. Kalau di contoh tadi itu menggunakan yang mixed product. Kalau di sini ini yang single product. Jadi kalau di sini dia butuhnya adalah 3 kali batch A, 3 kali batch B. Maka di sini kita buat yang A dulu sampai 3 kali selesai.
baru kita buat yang produk yang B. Kalau menggunakan single product, kita dapat cycle time-nya adalah 47 jam, dengan max span-nya adalah 53 jam. Jadi lumayan lama. Tapi kalau kita gunakan yang multiple product, itu bisa turun cycle time-nya. Jadi karena di sini step A dan B-nya itu kebetulan sama nih, waktunya butuh 5 jam. Jadi dengan diselang-seling AB itu jadi lebih ringkas. 45 jam cycle time dan max span-nya adalah 51. Dibanding tadi 47 dan 53. 2 jam lebih hemat waktu. Jadi penempatan kita mau buat produk A dulu semua baru B semua, atau kita selang-seling AB itu juga berpengaruh terhadap cycle time dan max span yang diperlukan untuk membuat sejumlah produk yang sama banyak. Itu kalau bisa kita pilih single atau campur dalam pembuatannya. Kemudian sekarang kita tambahin satu variabel baru, yaitu clean up time. Karena idealnya biasanya kan kalau kita merubah produk dari A ke B, itu butuh kita bersihkan dulu. Kalau kita bikin kue, yang satu rasa stroberi misalkan, yang satu, kalau kita bikinnya produknya coklat terus, mungkin ada sisa-sisa bekas batch sebelumnya, ya bodo amat, karena nanti produk akhirnya pun akan sama kayak gitu juga kan. Sama-sama akan jadi roti coklat misalkan. Jadi nggak kita cuci pun nggak masalah. Untuk efisiensi waktu juga. Tapi kalau misalkan dari coklat kita ganti stroberi, kalau langsung kita hantam, langsung habis bikin yang coklat kita langsung masukin lagi yang rasa stroberi, itu rasanya mungkin akan kecampur. Yang harusnya stroberi pure jadi kayak kecampur rasa coklat, jadi aneh rasanya. Maka perlu ada clean up time. Jadi kalau kita memindahkan dari membuat produk A ke produk 1 ke produk 2, maka ini perlu ada waktu pembersihan dulu. Ada jeda di sini, makanya ada 2 jam untuk pembersihan. Dan kalau kita pakai single product, cycle time-nya jadi 49 dan max span-nya jadi 55. Ini kalau single. Sekarang kalau misalkan kita pakai yang mixed product, itu menjadi 55 jam dan 61 jam untuk max span-nya. Karena setiap kali selesai kita harus membersihkan. Jadi kalau kita masukkan variabel clean up time, yang tadinya mixed product itu lebih efisien, kalau kita lihat, 47 dan 45. Kalau kita masukkan variabel clean up time, itu malah menjadi lebih boros waktu. Karena setiap kali selesai batch, itu harus dibersihkan. Ini baru clean up time, masih ada variabel-variabel lain. Ya, ini contoh lain, single product dan mixed product. 2 stage, masih simple. Ini sama, jadi menggunakan kita habiskan dulu produk A, baru kita buat yang produk B. Ini untuk 3 kali batch. Cycle time 25 dan 29 max span. Kemudian kalau kita selang-seling, itu menjadi lebih hemat waktu. 21 dan 25 jam. Kemudian kalau ditambah clean up time sama kayak tadi, jadi menambah waktu pengerjaan untuk setiap stepnya. Itu baru satu variabel, tadi itu adalah clean up time. Sekarang kita tambahkan satu variabel baru lagi, namanya transfer time. Karena ini kan dari satu alat ke alat berikutnya, nggak mungkin kita mindah 1 ton air, kegedeannya, 20 liter air dalam waktu 0,0001 detik, kan nggak mungkin. Pindah dari satu alat ke alat berikutnya itu 20 liter, nggak bisa dalam waktu sekejap. Pastikan ada waktunya. Apalagi kalau kapasitasnya sampai misalkan 1000 liter. Ini mau kita pindahkan, itu kan pakai pompa misalkan dari satu alat ke alat berikutnya. Ini kan butuh waktu. Maka akan ada transfer time. Ada waktu untuk memasukkan bahan, dan ada waktu untuk mengkosongkan bahan dari dalam alat.
nambah lagi satu variabel baru, transfer time. Jadi nambah 1 jam di awal, 1 jam di akhir. Variatif sih, nggak mesti 1 jam, tergantung. Setiap alat bisa saja berbeda. Ini transfer time. Jadi pengaruhnya yang nambah lebih lama setiap proses. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tadi single, ada 4 cara. Mix itu ada 4 cara. Dan mix itu tambah lagi ada 2 variasi. Yang single produk ataupun yang mix. Variabel lain yang bisa mempengaruhi waktu, tadi ada clean up time untuk membersihkan alat, dan ada transfer time untuk memindahkan satu alat ke alat berikutnya. Dan waktunya bisa saja berbeda di setiap alat. Transfer time-nya bisa aja beda. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Lanjut. Kemudian ini berikutnya masih transfer time tapi yang overlapping. Sama aja sih, nggak terlalu beda, cuma bedanya ini kita tabrakannya itu di transfer time-nya. Jadi begitu kelar, transfer time-nya itu kita, kalau transfer time itu pasti sama ya, alat sebelumnya ke alat berikutnya, karena transfernya kan pakai satu alat. Misalkan di sini ada pompa. Kalau di sini habisnya sejam, ini pasti ngisinya sejam juga dong, nggak mungkin beda kan. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya kalau di sini ada transfer time, kalau tadi kan langsung 10, langsung ke bawahnya 5. Kalau di transfer time berarti mulai transfernya itu adalah di 1 jam ini. Sama sih sebenarnya. Hanya nanti nambah 5 jam. Di sini nambah ada tambahan 1 jam aja. Bedanya itu dari yang tanpa memperhitungkan transfer time. Kemudian kalau misalkan kita membuat produk tapi di sini produknya itu tidak linear. Kalau tadi kan kita buat 2 produk semuanya sama, step A dari step 1 ke 2 ke 3 ke 4. Bisa aja di dalam satu batch itu ada satu produk yang nggak perlu ke step 3 langsung ke step 1, malah mulainya startnya dari step 4 ke 3 ke 1 tanpa lewat 2, ada yang linear. Ini kalau kayak gini penjadwalannya tetap sama, kita jadwalkan seperti biasa, cuma mungkin nggak bentuknya nggak gini lagi, nggak kayak anak tangga semua, tapi ada yang kayak anak tangga, ada yang kembalikan dari bawah ke atas ke atas ke atas. Nah itu lebih pusing lagi dalam penjadwalan, gimana caranya supaya bisa efisien. Cuma kalau ini harus praktek sih daripada teori. Biasanya sih ini kalau untuk produk-produk kerajinan, biasanya itu lebih variatif pengerjaannya. Tapi kalau untuk kayak bakery gitu mungkin relatif sama, hanya waktu setiap alatnya itu berbeda. Kemudian dalam kita itu tidak memperhitungkan limbah karena pencucian. Karena tadi ada pencucian di setiap kita ganti dari satu produk ke produk lain, dari produk A ke produk B, itu kan selalu ada clean up time. Jadi akan lebih efisien dari segi limbahnya kalau kita selesaikan satu batch A itu 3 kali, baru mulai B yang 3 kali dibanding AB. Karena berarti nanti kita nyucinya 3 kali nyuci. Sementara kalau ini hanya 1 kali nyuci. Kemudian kalau mau optimasi itu kita bisa menggabungkan satu alat bisa melakukan beberapa operasi sekaligus. Misalkan di sini preheating dan reaksi itu bisa kita lakukan dalam satu alat. Jadi reaktor sekaligus sebagai vessel untuk
nunggu. Jadi sambil diisi, sambil panasin, begitu selesai, langsung bisa kita running di alat itu juga. Jadi bukan di satu vessel, baru selesai preheating, baru transfer ke reaktor. Ini bisa lebih hemat waktu kalau kita combo dalam satu alat. Bisa juga menggunakan overlapping batch tadi untuk optimasi, atau paralel, atau intermediate. Atau bisa juga kita meningkatkan kapasitas. Untuk yang limiting, jadi nanti kita menggunakan hold up. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Gimana, ada pertanyaan nggak? Sepertinya masih bisa dipahami, Pak. Bisa pahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita ke materi berikutnya tentang ekonomi sedikit lah. Share screen. Nah, ini evaluasi ekonomi sebenarnya udah ada di Ecotech. Kalau ini hanya untuk mereview, jadi mungkin ada yang tidak dibahas di Ecotech, mungkin kebahas juga di sini. Jadi, tapi di sini nggak akan sedetail di Ecotech. Oke, evaluasi ekonomi, yang namanya kita membuat pabrik, investasi, butuh investor, butuh dana. Jelas dari segi kita jadi bikin pabrik atau enggak itu kan dari evaluasi ekonomi. Mau pabriknya sebagus apapun, kalau secara ekonomi tidak menguntungkan, biayanya mahal, keuntungannya sedikit, resikonya besar, tidak menarik, ya ngapain kita buat. Mending nabung di bank, walaupun bunga bank riba, tapi kan kalau kita nabung di bank kan ada berapa persen ya, 0,3% mungkin itu dapat bunga. Nggak banyak sih, cuma kan tanpa resiko, dibanding kalau kita membuat pabrik. Kemudian, untuk mengevaluasi ekonomi, tingkatannya ada kasar sampai teliti, tergantung tujuan dan sumber daya yang ada. Lebih bagus kalau dievaluasi seteliti mungkin. Tapi kalau terlalu teliti, nanti butuh waktu terlalu lama untuk riset. Nyari harga, nyari inflasi, dan lain sebagainya, kelamaan juga nggak bagus juga. Karena waktu yang harusnya bisa langsung bikin pabrik terus berproduksi dapat duit, habis cuma buat mikir jadi investasi atau enggak. Jadi nggak boleh terlalu, bukan nggak boleh sih, malah nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu teliti. Kemudian kalau contoh sangat kasar, itu tinggal membandingkan harga produk dan harga bahan baku secara stoichiometrik. Kalau lebih besar dari 2 kali lipat berarti menarik, kalau kurang berarti tidak menarik. Ini materi sebelum UTS yang menggunakan gross profit margin GPM. Itu adalah cara yang salah satu yang sangat kasar. Karena belum mempertimbangkan harga alat, kemudian biaya produksi, dan lain sebagainya. Itu yang paling simpel. Kalau mau lebih simpel lagi, ya tinggal tebak aja harganya. Kayaknya kalau bikin pabrik butuh 100 triliun. Nah, itu bisa juga. Cuma kalau itu kasarnya kelewat kasar. Karena melesetnya bisa sangat jauh. Bahkan kalau dihitung pun, kalau misalkan ada kesalahan hitung, itu bisa rugi sangat-sangat parah. Kalau kasus nyata itu ada di Jakarta, cuma nggak usah disebut lah ya. Ialah salah satu pihak, jadi menawarkan harga untuk merancang pabrik, bukan pabrik sih, lebih ke gedung, perkantoran, itu salah menawarkan harga. Jadi ada satu item yang lupa dimasukkan. Kemudian sudah deal, ketika dibangun ternyata uangnya kurang. Profitnya kurang, akhirnya harus nanggung sampai ratusan juta, sampai miliaran. Dan malah dituntut bank, karena untuk investasinya dia untuk modal butuh pinjam dari bank. Sekarang orangnya itu dikejar-kejar banyak pihak karena ngutang ke banyak orang. Ini sangat
Jadi meskipun ada evaluasi ekonomi juga perlu, tapi kalau untuk skala industri kayaknya sih kemungkinan kecil lah ada kesalahan perhitungan kayak gini karena bekerjanya secara tim. Tapi kalau yang skalanya mungkin tidak terlalu besar, masih intermediate ataupun masih startup, mungkin ada kesalahan juga kalau dalam melakukan evaluasi ekonomi. Kemudian untuk evaluasi di sini itu ada dari capital investment, modal awal. Capital investment itu dibagi dua, ada fixed capital untuk membangun gedungnya, bangun reaktor, pipa, tempat kantin, pemadam kebakaran dan lain sebagainya, dan ada working capital. Karena untuk start kita butuh bahan baku. Ada butuh reaktan, ada butuh air utilitas, listrik dan lain sebagainya, itu adalah working capital. Dan ini hanya dilakukan sekali di awal pada saat membangun. Karena setelah selesai running itu masuknya ke manufacturing cost untuk membeli bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada manufacturing cost, ini biaya produksi setelah pabriknya running, mulai dari gaji dan lain sebagainya. Dan ada general expenses, ini biaya kontingensi dan lain sebagainya, dan ada sales profit, penjualan dan keuntungan. Kemudian yang terakhir baru analisis profitabilitas. Seberapa menarik investasi ini untuk dilakukan. Dari yang pertama, capital investment. Capital investment dibagi dua, tadi ada fixed capital, ini untuk mendirikan fasilitas produksi, dan uang ini akan hilang karena jadi barang, jadi alat, jadi gedung, dan bisa diperoleh kembali sebagai salvage value, kurang lebih 10% dari fixed capital pada akhir umur pabrik. Jadi kalau kita bangun industri, bangun pabrik, kemudian pabriknya sudah selesai, umur pabriknya sudah tutup usia, entah itu mau diremajakan atau mau ditutup. Kalau ditutup, kita masih bisa menjual sebagian barang yang ada di pabrik. Kayak pas KS tutup kan kayaknya ada yang dijual tuh beberapa ke perusahaan lain alat-alatnya. Yang masih bagus, kalau yang jelek nggak ada yang mau. Kemudian working capital atau modal kerja ini adalah uang yang harus tersedia untuk menjalankan fasilitas produksi. Kalau uang ini tidak hilang tapi tidak bisa dipakai selama produksi. Kalau usahanya warungan ya berarti itu uang kembalian lah. Kan uangnya ada tapi nggak bisa dipakai karena mau buat nuker uang lah. Kalau uang kita nggak ada kembali kan susah juga. Cuma kalau di industri itu salah satunya adalah bahan baku. Karena startup di awal kita butuh bahan baku juga. Nggak mungkin kita running tanpa ada bahan baku kosongan. Kemudian untuk fixed capital itu dibagi banyak. Itemnya ada harga alat sampai di tempat, instalasi alat, piping, instrumentasi, isolasi, instalasi, dan lain sebagainya. Itu kalau di total itu adalah physical plant cost. Kemudian ditambahkan dengan engineering and construction, pembangunannya, menjadi direct plant cost. Kemudian menambah biaya kontraktor dan kontingensi, biaya tak terduga, jatah preman, dan lain sebagainya, biaya keamanan, biaya pelicin supaya bisa membangun, itu juga termasuk ada, walaupun harusnya nggak ada, tapi aktualnya ada. Itu masuk ke kontingensi. Dan semua ini kalau di total, PPC, DPC, kontraktor fee, dan kontingensi itu adalah fixed capital yang harus dibayarkan supaya bisa membangun pabrik secara fisik. Untuk metode menghitung, kayaknya ini ranahnya Ekotek, kita nggak akan bahas. Ada yang caranya banyak menggunakan asumsi, ada yang sampai detail. Kemudian yang berikutnya itu ada working capital. Jadi ini setelah pabriknya dibangun, tapi masih belum ada raw material, belum ada produk inventory, belum ada. Nah ini harus kita adakan, maka di sini ada raw material inventory. Bahan baku yang perlu ada supaya kita bisa running di awal pertama kali mula pabrik dibangun. Kemudian proses inventory itu adalah bahan-bahan setengah jadi. Jadi dari raw material ada yang mungkin baru jadi bahan-bahan yang ada di tengah proses yang belum bisa dijual, itu juga termasuk di working capital. Kemudian ada produk inventory, produk yang belum dijual waktu pertama kali running, ada available cash untuk uang
berbagai pengeluaran, dan ada extended credit kalau kita misalkan ngutang. Dari orang ada yang ngutang ke kita, itu adalah extended credit. Kemudian untuk manufacturing cost, di sini ada direct expense, indirect, dan fixed. Ada yang tetap, tidak tetap, dan ada yang langsung, tidak langsung, dan tetap. Yang pertama itu ada raw material, bahan baku, kemudian ada buruh, supervision, maintenance, dan plant supplies. Itu ada bahan-bahan yang penunjang maupun bahan di proses. Kemudian ada royalti dan paten. Biasanya kalau kita buat pabrik, kita menggunakan paten prosesnya, dari mungkin ngambil dari mana. Kalau di Pusri itu ada pakai kelok untuk plant amoniaknya, jadi harus bayar paten dan juga royalti. Kemudian utilitas seperti biasa ada air pendingin dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu di sini ada payroll overhead. Jadi untuk biaya pensiun, cuti, THR itu masuk ke situ semua. Kemudian ada biaya lab untuk quality control dan lain sebagainya. Dan ada plan overhead juga untuk biaya rekreasi kalau karyawannya mulai stres, nah itu ada biaya rekreasi. Kemudian fasilitas kesehatan, olahraga itu juga ada pengeluarannya sendiri. Karena perlu di-maintain, maka ada masuk ke manufacturing cost. Kemudian packaging itu untuk produk, shipping juga untuk produk, depresiasi, penurunan, property tax, biaya pajak, insuransi, itu masuk ke manufacturing cost. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Aryo izin tanya, Pak. Ya. Kalau misalkan suatu pabrik gitu, Pak, itu dikatakan dia perlu storage raw material nggak sih, Pak? Storage raw material. Iya. Maksudnya? Storage untuk bahan baku. Itu Storage ya, bisa dikatakan membutuhkan atau enggak, itu berjenis dari prosesnya atau dari apanya gitu, Pak? storage itu maksudnya gudang atau gimana? Gudang gitu ya, atau tangki gitu? Ya, tangki stok. Kalau misalkan ada metanol, misalkan seperti itu untuk bahan bakunya. Nah, kan kalau misalkan di sampingnya itu ada pabriknya yang memproduksi metanol, itu indikasinya memerlukan storage atau tidak itu? Apakah dia bisa langsung supply dari pabrik tetangga, langsung kita masukkan ke proses reaktornya? Jadi kalau untuk storage bahan baku ya, paling ini. Kalau untuk produk kan udah pasti ada. Karena kan kalau dijual belum langsung laku kan. Nah kalau untuk yang bahan baku itu tergantung. Kalau misalkan kayak tadi kasusnya, kalau realnya ya nih, kalau real di lapangan tuh di Pusri itu kan membutuhkan gas. Sementara dekat situ ada Pertamina. Nah kalau ini supply gas metan itu ngambil langsung dari Pertamina, itu pakai pipa. Jadi ada pipa itu langsung ke Pusri. Nah untuk ngitung berapa sih yang harus dibayarin tiap bulan sama Pusri, nggak tahu sih itu bayarnya per berapa ya. Kayaknya per bulan nih kalau nggak salah ya. Dia bayar per bulan tuh dari di tengah pipanya tuh ada meterannya. Nah itu ntar tinggal dibaca berapa sih flow-nya yang masuk ke Pusri, itu tinggal dibayar. Setiap bulan kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah waktu itu dijelasin. Setiap bulan kalau nggak salah, tiap akhir bulan atau awal bulan tuh dia bayar. Berapa sekian juta lah. Nah itu kalau pabriknya ada dekat. Nah kalau sekarang pabriknya jauh, biasanya kita akan membuat tangki atau gudang lah ya. Nah besarnya tangki atau gudang ini tergantung risknya. Kalau misalkan resikonya gede nih, kita cuma punya satu supplier. Biasanya kita akan buat tangkinya gede sekalian. Karena sekali mesin biar banyak, kalau misalkan ada trouble kita bisa running agak lama. Cuma kalau kita punya opsi lain, misalkan pabrik ini tutup atau ada trouble, kita bisa ke pabrik lain, mungkin kita nggak akan terlalu besar untuk storage-nya. Apalagi kalau pabriknya deketan.
Kalau pabriknya deketan sebenarnya tergantung kontrak sih. Kalau misalkan kontraknya boleh langsung pakai pipa gitu, ya udah pakai pipa. Kan lebih murah. Tapi kalau nggak boleh harus pakai tangki. Ya pakai tangki mungkin nggak akan terlalu besar. Kalau pabriknya mungkin deketan kayak Pusri dari Asaimas ke Candas itu kan mungkin seberang-seberangan. Kalaupun harus pakai tangki nggak butuh tangki besar lah. Karena jaraknya dekat. Tapi kalau misalkan jauhan harus dari luar negeri, dari Cina, dari mana, yang transportnya itu pakai kapal tanker, yang butuh waktu dan bisa aja kecelakaan di jalan, kita nggak tahu. Mungkin ada trouble yang nggak diprediksi, mungkin ada badai tiba-tiba tsunami nggak bisa ada transfer, mungkin akan butuh tangki yang lebih jauh lebih besar dibandingkan yang seberang-seberangan. Jadi mempertimbangkan ke arah situ juga. Jadi kalau butuh atau nggak butuh ya tergantung situasinya. Bisa aja bisa nggak. Untuk pabrik yang sama ya. Misalkan sama-sama produksi amonia, bisa aja butuh, bisa aja nggak. Tergantung situasi. Kalau kayak tadi tuh yang case-nya Pertamina dekat sama Pusri itu pakai pipa aja. Karena kontraknya juga diperbolehkan, ya udah bikin pipa aja langsung ke Pusri. Jadi pakai meteran tiap bulan tinggal bayar sesuai dengan yang tercatat di meteran, selesai. Nggak butuh tangki-tangki penyimpan. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Melanjutkan mengenai yang storage ini ya Pak ya. Kalau misalnya terdapat 2 supplier gitu Pak, sistem kontraknya itu seperti apa ya Pak? Apakah kita langsung buat 2 line untuk 2 supplier ini atau seperti apa ya Pak? Ini Misalnya dua satunya ini supplier satu jaraknya dekat, yang satunya lagi middle range gitu Pak. oh gitu. Biasanya sih ya kalau BUMN kan ada tender. Iya. Kita nggak buka pilih yang terdekat. Adalah banyak faktornya ya. Kalau yang faktor yang bersihnya itu karena mungkin dari harganya murah, kemudian lokasinya juga dekat, kemudian dia bisa menjamin suplainya itu akan terjamin lah, tersedia, dia bisa menjamin kalau suplainya itu untuk misalkan katakanlah kontrak 10 tahun, dia 10 tahun ini bisa menjamin suplainya itu akan terus menerus ada. Itu kalau yang bersihnya. Nah kalau kotornya itu mungkin ada ya itulah, tahu sendiri lah ya, kayaknya gak usah disebutin, kurang etis ya. Ya sogok-sogokan, ya gitu-gitulah. Cuma kalau biasanya itu pakai tender. Jadi bukan yang terdekat, bukan yang terjauh. Tergantung penawaran mana yang paling menarik. Biasanya kan ada diskon, ya banyaklah saingan-saingan kayak gitu. Itu kalau di atas, kalau saingan secara fairnya kayak gitu. Kalau secara kotornya ya lewat jalur belakang. Biasanya pemilihannya kayak gitu. Jadi bukan dari cari yang dekat, cari yang jauh. Ada lagi pertanyaan? Kayak di KS kan gitu, pakai tender. Cuma nggak tahu yang menang yang mana itu, bisa depan bisa belakang kali, nggak tahu ya. Di pabrik lain sih ada tuh pakai jalur-jalur belakang gitu banyak. Ada lagi? Nggak ada, bisa kita lanjut berarti kalau nggak ada lagi. Boleh Pak, dilanjut Pak. Boleh Pak. Yang berikutnya ini masuk manufacturing cost, labor. Ini kalau ini masalah sensitif di Indonesia ya, masalah buruh atau pekerja asing. Kalau pekerja asing itu biasanya akan mendapatkan gaji lebih besar daripada skill yang lokal. Ini kalau untuk yang berpengalaman, jadi untuk yang membutuhkan keahlian tertentu, misalkan engineer profesional, nah itu dari luar negeri itu biayanya akan jauh lebih mahal dari Indonesia. Tapi kalau untuk buruh kasar, harusnya sih pakai Indonesia ya, cuma katanya kan kalau di beberapa kontrak tertentu ada yang mengharuskan menggunakan buruh dari negara asal yang pemberi kontrak, itu bisa juga sih. Cuma kalau secara garis besar, gaji buruh asing itu akan lebih mahal daripada yang lokal. Kalau ini misalkan 5 banding 95%. Jadi
nggak banyak lah, harusnya tetap lokal yang paling banyak, kan biasanya ada ketentuan juga dalam kontrak untuk melindungi bangsa juga sih. Oke, berikutnya ada general expense. Ini pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan produksi tapi harus keluar. Bisa untuk administrasi, kemudian ada gaji manajer misalkan, itu kan masuk administrasi. Kemudian biaya tutup buku atau biaya audit itu kan juga. Kemudian ada sales promotion, kita mau ngiklan produk Wardah kayak Garnier kayak itu kan ada di iklan, ada di TV, iklannya ada di TV. Nah, itu kan butuh biaya. Kemudian R&D, Research and Development, pengembangan produk. Ini produknya udah ada di pasaran, kemudian ditimpa sama pesaing, akhirnya butuh R&D lagi, penelitian lagi gimana caranya supaya bisa berjaya lagi di pasar, ada R&D. Kemudian yang terakhir itu ada finance atau interest, jadi ada bunga bank, karena biasanya dalam membangun pabrik itu uangnya minjem dulu, pinjam ke bank, berarti harus mengeluarkan bunga, tergantung tingkat bunga banknya berapa. Kemudian sales and profit, kalau ini sangat-sangat straightforward. Jadi dari penjualan dikurangi dengan total biaya, baik itu yang manufacturing, berhubungan langsung dengan produksi, maupun yang tidak berhubungan langsung dengan produksi tapi harus keluar. Nah, itu kita dapatkan total cost, kita kurangi, kita dapatkan profit before tax. Jadi keuntungan sebelum pajak. Kemudian pajak di Indonesia berapa ya? 25% ya? Kalau nggak salah ya. Angka pastinya kalau nggak salah 20-25% atau 30% mungkin ya. Itu masuk jadi kas negara, sisanya itu adalah profit setelah pajak. Itu adalah keuntungan bersih yang diterima oleh perusahaan. Jadi lumayan tuh kalau keuntungan 1 triliun berarti masuk ke negara 25 miliar ya. 250 miliar ya. Kemudian yang berikutnya profitabilitas. Ya ini pertimbangan yang krusial, pertimbangan utama dalam membangun suatu investasi. Jadi menyatakan tingkat keuntungan suatu investasi dalam membangun fasilitas produksi. Kalau menarik, hajar. Kalau tidak menarik, ya ngapain? Mending nabung di bank. Nabung di bank, deposito, jangka waktu 10 tahun kan ada persen, sekian persen, itu udah jadi profit tanpa risiko. Kalau bangun pabrik masih ada risiko, jadi masih harus kita cek profitabilitasnya. Umumnya makin tinggi kapasitas, makin tinggi keuntungannya. Cuma kita nggak bisa serakah bikin kapasitas setinggi mungkin, karena ini ada demand. Kalau kita buat supply-nya sebanyak mungkin, 1 juta, misalkan 1 miliar, 1 million, 1 million, tapi demand-nya cuma 100.000, atau mungkin 1.000, ya ngapain? Sisanya nggak ada yang beli. Jadi nggak bisa juga. Kemudian untuk evaluasi itu ada di sini dicantumkan 4, ada ROI, return of investment, ada payout time, ada break-even point, dan DCFR, discounted cash flow rate of return. Kita bahas yang pertama dulu, ada ROI, return of investment. Jadi perbandingan profit tahunan terhadap fixed capital. Jadi dalam profit setahun itu kita sudah bisa mengembalikan investasi kita tuh seberapa banyak. 10% kah, 20%, 30%. Kalau 10%, 10 tahun baru balik investasi kita, fixed capital kita baru balik. Belum ngambil keuntungan dan lain sebagainya. Dan batasan ROI yang before tax minimum agar investasi menarik itu sekitar 11-24% itu kalau risiko rendah. Kalau risiko tinggi maka harus lebih besar lagi. 39-56%. Jadi di sini dibagi dua, ada low risk dan ada high risk. Kalau yang high risk itu harus lebih besar karena resikonya lebih tinggi sesuai namanya high risk. Misalkan pabrik bahan peledak TNT, misalkan produksi TNT. Nah ini harus besar ROI-nya. Jadi kalau misalkan dalam waktu 4 tahun ini pabriknya tiba-tiba meledak karena ada kecelakaan, seenggak-enggaknya investasinya juga udah dapat, profit juga udah dapat. Maka harus balik modalnya itu harus cepat. Makanya high risk itu
dipatoknya tinggi, ROI-nya itu harus cepat. Jadi kalau misalkan dalam waktu 2 tahun meledak, seenggak-enggaknya modalnya udah balik. Profitnya baru sedikit nggak masalah, yang penting modalnya udah balik. Jadi urusan sama bank udah kelar, kayak gitulah intinya. Nah kalau low risk mungkin cuma bikin tahu gejrot, itu kan kayaknya nggak terlalu, kalau tahu gejrot nggak ada pabriknya apa ya? Pabrik tempe mungkin, tempe kan masih ada pabriknya. Kalau pabrik tempe low risk mungkin hanya 10% juga nggak masalah. 10 tahun baru balik modal, ini nggak terlalu dipermasalahkan karena resikonya kecil. Dan di sini kita pakainya ROI-nya before tax. Jadi karena setiap negara, setiap daerah itu pasti tax-nya akan berbeda. Indonesia tax-nya gede, mungkin kalau di Arab Saudi bisa lebih kecil misalkan. Ya sudah, berarti kan supaya rule ini berlaku umum, maka di sini ROI-nya selalu before tax. Yang berikutnya ada PO time, itu waktu pengembalian investasi berdasarkan perhitungan perusahaan dengan mempertimbangkan depresiasi. Jadi ini seberapa lama kita akan modal. Jadi fixed capital dibagi profit plus depresiasi. Di sini batasannya before tax sama kayak tadi karena ada masalah perbedaan tax di setiap daerah dan negara. Kalau low risk itu kurang dari 5 tahun. Kalau high risk itu lebih harus cepat, kurang dari 2 tahun itu harus sudah balik modal. Jadi kalau tiba-tiba meledak pabriknya, seenggak-enggaknya sudah impas. Kalau bisa lebih ada kembalian dikit lah. Jadi masih ada untungnya. Kemudian ketiga ini adalah break even point. Jadi kapasitas produksi di mana besar sales itu sama dengan total cost. Jadi kalau kita jualan dengan kapasitas segitu itu tidak untung dan tidak rugi. Ada juga shutdown point. Itu kalau rugi kalau jalan itu sama dengan rugi kalau tutup. Sehingga lebih baik kita menutup pabrik. Jadi ada dua, cuma yang lebih ditekankan itu adalah di BEP-nya, break even point. Untuk penghitungan ada yang pakai rumus, ada yang memakai grafik. Itu kita nggak belajar. Kalau cara perhitungannya itu nggak terlalu inilah. Kemudian untuk batas BEP itu agar investasi menarik sekitar 40-60%. Terlalu kecil nggak bagus, terlalu besar juga nggak bagus. Itu BEP, sekitar 40-60%. Kalau BEP-nya itu besar, misalkan 90%, ini secara investasi nggak menarik. Kalau BEP-nya 90%, berarti misalkan sekarang keadaan lagi bagus. Running 100%, kapasitas 100%, misalkan 1000 ton per tahun. Tiba-tiba corona, demand-nya turun. Jadi 700 lah per tahun. Kalau kita running di 70% kapasitas, berarti kita setiap kali running ini rugi. Karena BEP-nya di 90%. Kita kalau jualan di kapasitas 90% itu impas, kita nggak untung, kita nggak rugi. Tapi karena corona, kapasitas di 70% berarti dia akan selalu rugi setiap tahun. Kadang harusnya kita impas di 90, kita jualnya di kapasitasnya di 70%. Jualannya lebih sedikit. Maka ini tidak menarik. Tapi kalau di bawah 40%, ini juga nggak menarik. Kurang dari 40% ini juga gawat. Kenapa gawat? Karena kalau BEP-nya itu sangat-sangat kecil, berarti kita kapasitas 1% pun untung, misalkan ya. Kapasitas 1% pun untung, ini nggak mungkin cuma kita doang yang jualan. Pasti akan ada banyak saingan, karena yalah 1% aja untung, apalagi kalau kita kapasitas 100%. Ini pasti saingannya akan sangat-sangat banyak. Jadi contohnya aja apa sih? Es kepal Milo, satu orang. Tapi itu kalau itu bukan karena BEP sih, karena emang demand-nya banyak ya. Jadi kalau terlalu menguntungkan, 1% aja bisa udah profit, ini pasti akan saingannya banyak. Orang akan lihat belum, wah ini jualan dikit aja udah profitnya lumayan. Apalagi kalau kapasitas penuh, ini juga akan jadi banyak persaingan. Makanya BEP itu yang bagus adalah 40-60%.
Terlalu tinggi resikonya gede, terlalu rendah saingannya banyak. Sama aja. Kita jualan es kepal Milo misalkan, tapi yang jualan sebelah kita itu ada 1.000 orang. Kemungkinan orang beli ke kita kan jadi lebih rendah. Meskipun untungnya gede, misalkan modalnya cuma gope, jualnya 50.000, misalkan kayak gitu. Walaupun untungnya besar, tapi kan karena saingannya terlalu banyak, bisa juga kita tersingkir. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Sampai sini ada pertanyaan? Itu break even point. Oke, ini yang terakhir itu discounted cash flow rate of return. Jadi memperhitungkan time value of money. Karena uang itu nilainya berbeda. Kita punya uang 1 juta hari ini sama punya uang 1 juta 100 tahun kemudian, itu nilainya tidak sama. Akan lebih mahal itu uang yang kita punya sekarang daripada yang akan datang. Untuk ini perhitungannya ada di sini, kita nggak belajar sih. Kemudian DCFRR itu fungsinya adalah kita ingin mencari, ini kalau kita investasi mendirikan pabrik, ini ekuivalen dengan kalau kita simpan uang di bank dengan bunga berapa. Kalau misalkan kita simpan uang di bank itu dikasih bunga 3% per tahun, misalkan, dan kalau kita hitung-hitung, ternyata kalau kita bangun pabrik, itu setara dengan kita nabung di bank dengan bunga misalkan 3,1%. Nah ini ngapain kita bangun pabrik? Kita mending nabung di bank. Karena dengan nabung di bank kita dapat 3% tanpa risiko. Sementara kalau kita bangun dengan keuntungannya cuma 0,1%, tapi risikonya gede, belum kena demo, belum ada kalau bencana alam dan lain sebagainya. Jadi akan lebih menguntungkan kalau kita menabung di bank. Itu adalah fungsi dari DCFRR. Maka perlu kita hitung. Secara garis besar yang menarik itu adalah kalau 1,5 kali dari bunga bank. Kalau bunga bank 10% misalkan dikasih, karena nabungnya dalam jumlah yang sangat banyak, maka misalkan kita dapat keuntungan 15%, nah ini mungkin akan kita pertimbangkan untuk membangun pabrik. Kemudian ini rumusannya, kita nggak belajar karena cuma untuk review materi aja. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk materi kuis dan UAS itu cuma sampai ke sistem batch. Jadi materinya tuh ada PFD, terus distilasi, heat exchanger, sama sistem batch. Ada 4 materi. Untuk ekonomi cuma review aja. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf untuk materi belum diupload di Spada, Pak. Oh iya, kemarin tuh mau diupload, coba Spadanya down. Akhirnya nggak jadi diupload. Nah, kayaknya hari ini atau besok saya upload. Baik, Pak. Karena 2 hari kemarin tuh Spadanya down, akhirnya udahlah, nggak usah upload aja, nanti aja nunggu normal lagi daripada refresh capek. Udah refresh nggak ke-upload lagi. Jadi nantilah. Mungkin besok malam lah, paling lambat lah ya. Karena hari ini Baik, masih siap, Pak. ada tugas lagi, jadi belum bisa upload untuk hari ini. Baru kelar nanti malam. Mungkin besok siang atau malam lah maksimal. Harusnya sih misalkan sudah diupload semua materi kuliah, termasuk ya mata kuliah yang lain. Ada lagi pertanyaan? Untuk pelaksanaan kuisnya, Pak? Oh iya, kuis gimana? Minggu bisa? Atau mau hari apa? Bebas sih. Sesuai kesepakatan aja, mau kapan. Mau besok juga boleh, mau sekarang langsung kuis juga boleh. Bebas. Sesuai kesepakatan aja. Mau kapan? Boleh kalau mau hari Senin. Yang lain gimana? Fleksibel sih.
Kan materinya udah selesai, tinggal kuis sama UAS aja. Kuis sama UAS waktunya fleksibel. Tapi harus di bulan ini ya, nggak boleh bulan depan. Bulan depan udah keluar nilai soalnya. Senin nggak bisa Pak saya Pak. Ya nanti didiskusiin aja sih sama yang Iya. Iya. Nanti mungkin kami diskusikan dulu. Kalau untuk materi sebenarnya nggak terlalu ribet ya, kalau yang materi sistem batch, materi distilasi sama materi HE. Yang ribet itu materi yang PFD nih. Yang PFD yang perlu dibanyakin sholawat kayaknya biar barokah. Kayaknya yang lebih ribet di situ. Dan materi intinya kan emang di PFD. Jadi agak riskan di materi PFD. Kalau yang lainnya kayaknya nggak terlalu ini. Karena kan sudah ada guideline-nya kan kalau materi lain. Tapi kalau PFD itu plus ada experience atau ada ilmu dari materi lain, mungkin dari tempat lain yang perlu diwaspadai. Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi berarti materinya. Untuk materi insya Allah paling lambat besok malam. Sore tolong diingetin, takut lupa juga. Siapa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yeah, I'm waiting for all.